gitu, ditanya kan Rasulullah, wahai putriku, engkau kenapa gitu kan. Pada saat itu Fatimah itu dalam kondisi cemas, dalam kondisi stres gitu ya, menjalani kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum keluarga Indonesia, selamat datang di Keluarga Bahri. Tapi tahu nggak kalau bulan Oktober itu sekarang sudah diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Yang menjadi penggagas itu adalah WHO, karena memang ternyata suicide atau bunuh diri itu setiap tahun terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu WHO akhirnya mencanangkan di bulan Oktober itu sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia, agar masyarakat di dunia itu semakin sadar terkait dengan kesehatan mental. Karena memang ternyata salah satu faktor penyebab terjadinya suicide atau bunuh diri itu adalah karena kesehatan mental yang buruk. Ya, termasuk berarti dikaitkan dengan keluarga adalah kesehatan mental yang berada di kehidupan keluarga. Nah itu juga termasuk salah satu penelitian yang pernah Umi dapat yang dilakukan oleh Chris Girard tentang age, gender, and suicide gitu ya. Ternyata pelaku dari bunuh diri itu biasanya adalah perempuan. Di antara laki-laki ya, dibandingkan, karena tadi dilihat dari sisi gendernya, antara laki-laki dengan perempuan, ternyata yang paling banyak melakukan bunuh diri itu adalah perempuan. Dan 3 poin yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bunuh diri itu karena pertama kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua itu karena adanya peran ganda, artinya dia tidak bisa memanage peran dia di ranah domestik dan juga di ranah publik. Yang ketiga itu adalah karena adanya masalah kesulitan ekonomi. Ya, jadi akhirnya mereka banyak yang akhirnya melakukan bunuh diri. Gitu. Kalau berdasarkan penelitian tadi ya memang akhirnya ternyata yang paling tinggi stres paling tinggi itu ada pada profesi ibu rumah tangga dalam hal ini gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita tanya, ada nggak sih ibu yang tega untuk menyakiti anaknya? Sebenarnya kalau secara fitrah naluriahnya tidak akan mungkin ada gitu. Atau misalnya ibu yang akhirnya memutuskan untuk melakukan suicide atau bunuh diri karena merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan misalnya gitu ya kepada anaknya kayak gitu. Sebenarnya kan tidak ada. Tapi kok kenapa hal ini sekarang akhirnya terjadi? Karena tadi si ibu tersebut tidak bisa melakukan manajemen emosi, manajemen stres yang ada pada dirinya. Kalau misalnya kita kaji gitu ya ke stresor atau pemicu stres itu biasanya ternyata memang nggak jauh-jauh gitu, berasal dari kalangan terdekat yang terdekat dengan ibu atau istri gitu ya di rumah. Jadi faktor utamanya memang stres ya, stres yang menimpa seorang ibu. Sebetulnya kalau dalam kajian psikologi, stres itu kan nggak selamanya negatif ya. Stres itu bisa jadi positif. Stres itu positif gitu, atau mungkin bisa jadi negatif, tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi dan mengelola. Nah, adapun stresor untuk ibu rumah tangga itu ternyata biasanya adalah hal-hal yang keseharian dia dan dekat dengan dia. Apakah itu mungkin dari pasangan gitu ya, dari suami, atau mungkin dari orang tua, apalagi misalnya orang tuanya masih satu rumah atau dekat lah gitu ya dengan ibu tersebut. Yang ketiga bisa jadi dari anak gitu ya. Kemudian juga yang keempat bisa jadi dari keluarga inti atau mungkin keluarga besar. Suami ya. Mertua itu bisa juga gitu ya. Atau mungkin kalau tetangga. Nah, atau mungkin kalau sekarang itu yang lebih, karena memang sekarang udah mulai era digital, jadi ada juga dari komen-komen netizen misalnya ya. Kadang ada ibu yang sebenarnya niatnya curhat tuh misalnya di medsos, tiba-tiba dinyinyirin sama ibu-ibu yang lain. Nah, itu bisa jadi stresor-stresor yang dapat berpengaruh pada kejiwaan atau mungkin kesehatan mental si ibu itu. Belum lagi kalau misalnya sekarang kita lihat kondisi sosial dan ekonomi misalnya gitu. Ketika ke pasar, ketika mau belanja, harga bahan pokok naik, itu kan jadi pemicu stres juga. Di satu sisi harga bahan pokok naik, harga beras naik, harga cabai naik misalnya ya. Tapi di sisi yang lain penghasilan dari suami ya tetap segitu. Itu kan stres juga untuk ibu. Atau misalnya dari sisi sosial, di satu sisi kita pengen ngejaga anak kita gitu ya, tapi di sisi yang lain ketika kita lihat ternyata sangat rumit sekarang itu gitu ya, banyak permasalahan sosial untuk anak-anak, untuk remaja apalagi gitu, sehingga itu juga jadi bisa menjadi pemicu stres untuk ibu gitu. Yang pada akhirnya stres itu pemicu tersebut mengakibatkan stresnya berkelanjutan, tidak ada penurunan stres ya. Memang tidak dikelola sebetulnya, tidak manajemen stresnya tidak baik, sehingga memunculkan perilaku yang tidak biasa begitu dari seorang ibu. Karena memang stres itu sebetulnya memang defense mechanism begitu ya, atau
pertahanan diri begitu ya, bahwa memang kondisi fisik sedang butuh istirahat, mental perlu ada alarm diri lah begitu. Tapi memang karena manajemennya jelek sehingga muncullah perilaku-perilaku seperti itu. Iya, kalau misalnya kita lihat nih flashback ya, ibu-ibu yang baru melahirkan. Di satu sisi ketika dia baru melahirkan itu kan hormonnya masih naik turun, masih labil ya. Kemudian juga masih terasa rasa sakit, apalagi kalau misalnya dijahit atau misalnya dalam prosesnya ada sesar, proses kontraksinya yang lama, itu kan fisiknya sangat letih. Ditambah lagi ketika misalnya malam hari harus langsung begadang, malam pertama punya anak tuh ya, terus menyusui, anaknya nangis terus dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan stresor lain, misalnya kok air susunya belum keluar sih, nah itu kan pemicu stres. Ditambah lagi, iya itu pemicu stres gitu. Kok ada tamu misalnya datang, kok nggak ada air susunya, ya udah kasih sufor aja. Di satu sisi kita idealis ibu nggak mau dulu nih ngasih sufor, tapi ada banyak inilah masukan-masukan gitu ya dari luar, dan itu bisa jadi pemicu stres. Dan celakanya gitu ya, orang-orang di sekitar ibu tersebut tidak empati, tidak merasakan, padahal ibu tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Ya, sehingga akhirnya terjadilah baby blue syndrome gitu ya untuk ibu yang baru melahirkan, apalagi yang baru punya anak gitu. Sehingga dia ya kebayangkan dia baru punya peran baru gitu ya, fisiknya masih labil, kemudian psikisnya juga masih labil, sehingga akhirnya terjadilah bunuh diri atau mungkin sebelum melakukan bunuh diri menyakiti anaknya dulu gitu. Itu adalah hal-hal yang memang ya bisa terjadi ketika ibu tersebut tidak mampu mengelola emosinya, tidak mampu mengelola stresnya, pun orang-orang di sekitarnya pun tidak memberikan pertolongan gitu. Jadi memang itulah stresor bagi ibu, makanya memang luar biasa gitu ya peran untuk menjadi istri, menjadi ibu itu. Kalau dulu sih sebelum nikah juga mikirnya kayaknya gampang gitu ya jadi istri, jadi ibu, kan lucu juga gitu punya anak gitu. Ternyata setelah merasakan baru juga hari pertama melahirkan punya anak, oh ternyata begini. Makanya ya Allah memberikan pahala yang luar biasa ya, pahala syurga, karena memang ujiannya juga berat gitu. Tidak mudah menjadi ibu rumah tangga. Mudah. Bukan hanya ibu rumah tangga sebetulnya ya. Maksudnya ibu rumah tangga itu kan ibu yang ya sudah punya anak, sudah punya suami gitu ya. Betul. Apakah itu dia bekerja atau misalnya tidak bekerja, tidak mudah. Mohon itu. Jadi memang tidak mudah menjadi ibu rumah tangga, apalagi yang seseorang yang memilih untuk memfokuskan diri tidak hanya di rumah, dan memfokuskan diri di kehidupan luar begitu ya. Ya ranah domestik dan luar publik, artinya dia bisa berkarir di dunia luar, punya tuntutan profesional di sana, tapi juga punya tuntutan sebagai seorang ibu, peran ibu yang luar biasa sangat berat. Sehingga menurut Abi memang bukan dalam arti wajar ya kalau misalkan ada perhatian yang sudah luangkan begitu besar oleh seorang ibu, apalagi yang berkarir di dunia luar dan fokus juga di rumah, tapi minim respon, minim penghargaan dari dari orang-orang terdekat seperti suami dan sebagainya. Sehingga opsi-opsi seperti itu memang sepertinya ya sebetulnya gini sih, kalau menurut pandangan Umi gitu ya, berdasarkan pengalaman selama ini kurang lebih 4,5 tahun jadi ibu gitu ya, sebetulnya salah satu pertahanan terakhir untuk seorang istri atau seorang ibu itu adalah ada pada pasangannya, ada pada suaminya. Jadi ketika misalnya pasangan atau suami kita itu sudah satu visi, sudah satu misi, kemudian juga mendukung sepenuhnya gitu ya, paham kondisi istrinya, paham kondisi ibunya, maksudnya paham kondisi istrinya itu gitu ya. Bagaimanapun juga ada stresor di luar sana. Ya maksudnya apapun itu stresor yang ada di luar sana, apakah misalnya datang dari keluarga lain atau misalnya datang dari hal-hal lain lah gitu, itu bisa dia tangkal gitu ya, ketika pasangannya itu sedia untuk menjadi tempat sampah dari istrinya tersebut. Jadi dia mau cerita apapun, aku tadi begini, itu dikeluarkan semuanya kepada pasangannya, kepada suaminya. Itu sebenarnya nggak terlalu jadi soal, walaupun memang seharusnya semuanya itu memang sudah satu visi, satu misi, satu paham gitu, dan bisa memberikan support untuk ibu tersebut, harusnya idealnya gitu. Yang bisa sampaikan kan refleksi posisi zaman sekarang ya, artinya kehidupan era modern lah, era milenial katakanlah begitu ya, bagi ibu-ibu. Ini kan sudut pandang Umi sebagai ibu milenial begitu ya. Tapi kalau melihat dari sejarah, dari masa lalu begitu ya, mengenai fenomena yang bisa jadi sebetulnya memang fenomenanya bisa jadi berbeda, kondisi sosialnya berbeda. Tapi kapan zaman dulu itu sampai ada sejarah atau pernah mencatat banyak
kasus-kasus seperti sekarang begitu. Nah, menurut pengalaman atau pengetahuan ini bagaimana kasus seperti itu? Kalau Umi juga suka berpikir gitu ya, dulu juga zaman Rasulullah atau zaman Khulafaur Rasyidin, ada nggak sih orang yang stres gitu, dalam hal ini ibu gitu ya, yang mengalami stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri gitu ya. Sependek pengalaman Umi belajar sirah, orang stres itu ada yang mengalami kecemasan, mengalami ya agak terganggu kesehatan mentalnya, itu ada, tapi tidak semasif saat ini. Karena itu sunatullah ya. Contohnya yang sangat terkenal pasti semua ibu tahu, semua keluarga Indonesia juga tahu, kisahnya Fatimah Az-Zahra itu ya, yang selalu jadi bahan renungan dan juga jadi bahan motivasi juga untuk Umi gitu sebagai ibu rumah tangga. Pada suatu hari Fatimah Az-Zahra itu pernah menangis gitu ya, ketika sedang membuat roti gandum kan ya, bikin sendiri gitu, roti gandumnya digiling sendiri gitu. Terus akhirnya menangis, datanglah Rasulullah gitu, ditanya kan Rasulullah, wahai putriku, engkau kenapa gitu kan. Pada saat itu Fatimah itu dalam kondisi cemas, dalam kondisi stres gitu ya, menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam aktivitas yang sangat membuat beliau sibuk gitu ya. Akhirnya merasa lelah fisik dan juga lelah psikis, akhirnya menangis. Kemudian curhat gitu ke ayahnya, kepada Rasulullah. Nah, ini peran dari lingkungan, peran dari keluarga. Ditanya kenapa? Ya, saya itu merasa capek. Wahai ayahku, tolonglah cariin saya khadimat, kalau tidak salah gitu ya. Carikan khadimat, carikan asisten rumah tangga gitu ya. Untuk membantu gitu ya, untuk membantu pekerjaan rumah saya. Kemudian akhirnya apa yang dibilang oleh Rasulullah? Rasulullah berkata bahwasanya sesungguhnya saat ini pun saya bisa memerintahkan malaikat untuk menggerakkan mesin penggiling gandum ini tuh sendiri gitu, biar gerak sendiri. Tapi bukankah ketika engkau menggilingkan gandum itu, kemudian memasak untuk keluargamu, untuk suami, untuk anak-anakmu, maka berguguranlah dosa-dosamu gitu ya, kemudian mendapat pahala, dijanjikan surga. Setelah itu Fatimah langsung semangat kembali gitu kan ya, kemudian akhirnya bilang pada ayahnya, oh ya sudah, wahai ayahku ya, saya akan menikmati, intinya gitu, menikmati peran-peran beliau. Semua zaman pasti punya pengalaman begitu terkait dengan pola kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi, ya, begitu ya, manusiawi. Artinya bukan hanya generasi milenial saja barangkali fenomena, hanya barangkali karena sekarang media sudah sangat banyak meliput sehingga seolah-olah itu menjadi fenomena yang khas sekarang. Kalau dulu itu ya masih dalam tahapan wajar lah, taraf yang wajar gitu stresnya. Kalau sekarang itu stres itu jadi seolah-olah fenomena sosial yang masif. Bahkan kalau misalnya suka istilahnya tuh dulu, ya stres itu kan bukan berarti orang gila ya, tapi kalau udah kadarnya depresi itu udah sampai ke mengganggu kejiwaan jadi orang gila. Kalau dulu kan kalau misalnya naik motor ke Sukabumi, Umi kan suka ngitung orang gila ya. Orang gila ada 1, ada 2, sepanjang Cianjur Sukabumi itu jumlahnya banyak orang gila. Kalau tujuannya apa itu? Ya suka pengen tahu aja, kok kenapa ya gitu banyak orang gila gitu zaman sekarang. Jadi kalau dulu ya ada orang stres, tapi orang gila kayaknya nggak ada deh. Coba Abi pernah nggak baca sirah ada orang gila? Ada. Siapa? Ada, cuman kalau disebutkan tokohnya tidak. Ya, ada memang orang. Hanya memang artinya kalau kita bandingkan dengan kehidupan zaman Rasul, otomatis ya sebetulnya ada, tapi tidak semasif sekarang lah. Manajemen stresnya bisa jadi sangat terkendali karena faktor-faktor tertentu. Nah, berkaitan dengan tersebut, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana begitu ya solusinya agar ibu-ibu yang ada di rumah tidak mendapatkan tekanan yang begitu sangat besar. Dalam arti stres wajar karena itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Tapi bagaimana lingkungan bisa merespon dengan baik dan tips apa saja yang perlu kita lakukan, khususnya bagi seorang suami, bagi seperti saya begitu ya, mengelola itu semua agar rumah tangga bisa berjalan secara normal begitu. Stres ada wajar, tapi bagaimana mengelola stres itu secara efektif? Betul. Menjadi solusi yang kita coba akan tawarkan. Ya, bahkan negara pun bisa mengambil peran cukup besar untuk mengelola stres ibu rumah tangga. Ya, bagaimana peran keluarga menjaga kesehatan mental secara sistemik begitu ya, agar kehidupan rumah tangga sebagai benteng utama pendidikan anak, kualitas kehidupan bangsa berbangsa dan bernegara begitu ya, menjadi kokoh begitu, tidak mudah goyah oleh tekanan yang bisa jadi sangat banyak muncul di era sekarang begitu. Begitu barangkali untuk video terkait dengan apa tadi, bagaimana dan apa yang menyebabkan banyak sekali orang tua khususnya ibu berperilaku tidak normal terhadap
anak ataupun kehidupan keluarga secara umum begitu. Ya, untuk ngobrol-ngobrol kali ini cukup dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah berkunjung ke keluarga Bahri. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.